Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Jauh-jauh hari sudah dikabarkan oleh baginda Nabi bahwa di akhir zaman nanti, kaum muslimin akan berperang dengan kaum yang bermata sipit dan berhidung pesek. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian memerangi satu kaum yang bermata sipit dan hidungnya pesek." Hadis di atas adalah hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan beberapa imam hadis yang lain, di antaranya Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai, dan Imam Ahmad. Hanya saja dalam riwayat yang lain ada penjelasan tambahan. Mereka itu adalah kaum yang wajahnya kemerahan, seperti perisai yang menutupi wajahnya, dan bersandal rambut atau bulu dari bangsa Turki. Sebagai umat Islam, kita tentu wajib meyakini bahwa suatu saat nanti akan ada hari akhir, hari kiamat. Pasti mengasumsikan sipit dan pesek di situ ya orang Cina. Padahal hadis itu tidak menyebutkan Cina secara spesifik. Dalam mengumpulkan riwayat-riwayat mata sipit itu, Ibnu Katsir memberikan judul Qitah al-Hidn atau Perang Melawan India. Dengan demikian, terkait perang melawan India ini, Ibnu Katsir tidak menyebutkan hadis yang berkaitan dengan mata sipit. Ibnu Katsir menyebutkan dua hadis dari Abu Hurairah yang disandarkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjanjikan kepada kami bahwa nanti kami umat muslim berperang melawan India. Kalau saya menemui perang itu dan mati syahid di sana, maka saya termasuk syuhada terbaik. Tapi kalau saya lebih dulu meninggal dari kalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah menjamin saya bebas dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah terkait perang melawan India ini tidak ada yang sahih. Namun demikian, ada hadis lain yang diriwayatkan dari sahabat Sauban, pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kualitasnya minimal hasan. Al-Albani menyebutnya sahih. Sahabat Nabi yang satu ini orangnya sangat qanaah, menolak bantuan siapapun yang ingin membantunya. Setelah Rasulullah wafat, sahabat Sauban ini hijrah ke Syam, Ramallah, dan kemudian pindah ke Homs hingga wafatnya. Kota Homs ini tempat di mana sekarang menjadi pertempuran besar antara rezim Suriah Asad serta koalisinya melawan pihak-pihak yang dianggap musuh olehnya. Dua kelompok dari umatku yang diselamatkan dari api neraka oleh Allah itu, mereka yang berperang melawan India dan yang nanti masih hidup menemui Isa bin Maryam alaihi salam. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Kiamat tidak akan terjadi sampai kalian memerangi sekelompok orang yang sendalnya terbuat dari rambut dan memerangi bangsa Turk, yang mana mereka bermata sipit, berwajah kemerah-merahan, berhidung pesek, wajah mereka berbentuk perisai yang bundar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada yang perlu ditegaskan terkait hadis-hadis di atas. Pertama, umat muslim yang beriman dan bertakwa tentunya pasti percaya dengan hal yang gaib. Kedua,
Kita percaya bahwa Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat oleh Allah untuk mengetahui tanda-tanda kiamat. Namun Nabi tidak pernah memastikan kapan kiamat akan terjadi. Kalau kiamat diketahui kapan akan terjadi, mungkin tidak ada orang jahat di akhir zaman nanti, karena semuanya takut menghadapi hari akhir. Mereka semua pasti buru-buru bertaubat. Ketiga, Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyebutkan bahwa perang melawan Turk itu sudah pernah terjadi di zaman Imam An-Nawawi hidup sekitar 8 abad yang lalu. Nah, 8 abad lalu sampai sekarang belum juga terjadi kiamat. Itu bukan waktu yang sebentar. Namun demikian, Imam An-Nawawi tidak menyebutkan spesifik siapa yang dimaksud bangsa Turk dalam hadis di atas. Keempat, hadis terkait perang melawan Al-Hind atau India yang dikaitkan dengan Ibnu Katsir dan At-Turk. Dalam pengamatan saya, itu tidak tepat. Hadis perang melawan Al-Hind tidak menyebutkan orang-orang yang dimaksud dengan ciri-ciri, mata sipit, hidung pesek, dan seterusnya. Sementara itu, menurut Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, perang melawan At-Turk dan Khus Kirman merupakan perang yang berbeda. Kelima, Dr. Ali Muhammad Al-Salabi dalam bukunya Al-Daulatul Utsmaniyah menjelaskan bahwa umat Islam di tangan Khalifah Umar bin Khattab berhasil melakukan futuhat ke beberapa wilayah Asia Tengah sejak tahun 22 Hijriah. Waktu itu umat Islam mampu mengalahkan Kekaisaran Sasania. Keenam, Nabi juga pernah mewasiatkan dalam hadisnya yang lain mengenai bangsa At-Turk. Nabi bersabda, "Jangan perangi bangsa Habasyah dan Turk selagi mereka tidak memerangi kalian." Hadis riwayat Abu Daud. Menurut Al-Albani, kualitas hadis ini hasan. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.